Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Pak Bambang dalam belajar matematika kelas 8. Pada kali ini kita sudah memasuki bab 3, yaitu membahas tentang relasi dan fungsi. Untuk kali ini, pada pertemuan ini kita mempelajari materi 1 adalah memahami relasi. Maka sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Menurut agama masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Para siswa, pada awal pelajaran relasi, saya akan memberi satu soal. Kita lihat bagan silsilah keluarga. Apa ya? Mari kita lihat bersama. Ini adalah keluarga Ari dan Kusuma. Bapak Ari dan Ibu Kusuma, itu mereka menikah dan mempunyai 4 anak. Anak pertama namanya Bunga, anak kedua namanya Chandra, anak ketiga namanya Dani, anak keempat namanya Efesus. Jadi Pak Ari dan Bu Kusuma mereka punya 4 anak. Lalu Bunga menikah dengan Adi. Mereka punya anak 3, Fonda, Gadis, Hana. Anak kedua, Chandra, menikah dengan Brigita. Mereka punya anak 1, namanya Isaias. Anak ketiga, Dani, menikah dengan Filipus. Mereka punya anak 2, namanya Jero dan Kiara. Anak keempat, Efesus, menikah dengan Veronica. Mempunyai 3 anak yang bernama Liana, Marcel, dan Nancy. Jadi Pak Ari dan Bu Kusuma sudah menjadi kakek dan nenek karena beliau sudah mempunyai berapa cucu anak-anak? Ya, ada 9 cucunya. Ya. Mari kita kelompokkan berdasarkan himpunan bagian berikut. Dari penjelasan saya tadi, kita kelompokkan kelompok anak. Tentunya anaknya Pak Ari dan Pak Bu Kusuma. Siapa saja kelompok anak itu? Kelompok anak ya tadi Bunga, Chandra, Dani, dan Efesus. Dalam matematika bisa kita buat dalam bentuk himpunan. Himpunan anak atau sama dengan himpunan A besar. Anggotanya kurung kurawal buka, Bunga, Chandra, Dani, dan Efesus. Ya, kurung kurawal tutup. Kemudian sekarang kelompok cucu. Siapa saja ini? Nah, kelompok cucu ini adalah Fonda, Gadis, Hana, Isaias, Jero, Kiara, Liana, Marcel, dan Nancy. Ada 9 ya. Nah, ini pun dapat kita buat dalam bentuk himpunan. Misalnya himpunan cucu kita sebut himpunan C besar, maka anggotanya kurung kurawal besar, Fonda, Gadis, Hana, Isaias, Jero, Kiara, Liana, Marcel, Nancy. Jelas ya?
Jadi dari bagan silsilah keluarga Pak Ari dan Bu Kusuma atau kakek Ari dan nenek Kusuma ini terdapat himpunan anak atau huruf A besar, juga himpunan cucu atau huruf C besar. Tadi sudah dijelaskan. Soal yang kedua, masalah yang kedua, mari kita bahas bersama-sama. Aldo ulang tahun dan ia ingin mentraktir sahabatnya yaitu Banu, Cecep, Devran, dan Emos. Mereka akan makan di warung Pak Franz yang menyediakan bakmi goreng, bakmi godok, bakso, mie ayam, nasi goreng, siomay, dan soto. Wah, ini enak-enak semua anak-anak. Silakan nanti kamu dalam bayangan bisa pesan di warungnya Pak Franz. Saya lanjutkan. Aldo memesan nasi goreng. Banu memesan siomay. Cecep suka bakso, jadi dia pesan bakso. Devran memilih bakmi goreng dan Emos pesan bakso. Nah, dalam cerita ini dapat kita buat dalam bentuk himpunan. Misalnya himpunan anak atau himpunan A besar. Anggotanya siapa? Ya tadi, 5 anak tadi. Aldo yang mentraktir, temannya Banu, Cecep, Devran, Emos. Kemudian himpunan berikutnya himpunan makanan, atau kita bisa sebut himpunan B. Anggotanya ya bakmi goreng, bakmi godok, bakso, mie ayam, nasi goreng, siomay, soto. Nah, jadi kedua himpunan ini dapat kita bentuk dari soal cerita tadi. Tetapi juga ada penyelesaian yang menarik anak-anak, yaitu relasi dalam bentuk diagram panah. Nah, ini yang ingin saya jelaskan. Ya, relasi dalam bentuk panah. Bagaimana toh bentuknya? Tadi ada 2 himpunan, himpunan anak dan himpunan makanan. Himpunan A itu kita buat kurva dengan nama huruf besar A. Ini terdiri dari nama anak-anak tadi. Kemudian juga himpunan B dengan huruf B besar. Ini himpunan makanan tadi yang dijual di warungnya Pak Franz. Siapa anggota A secara urut dari atas ke bawah? Aldo, Banu, Cecep, Devran, dan Emos. Lalu demikian pula dengan makanan yang tersedia di warungnya Pak Franz. Urut ya. Bakmi goreng, bakmi godok, bakso, mie ayam, nasi goreng, siomay, soto. Nah, Pak Bambang memang sengaja menulis di atas 2 himpunan itu ya. Oh iya, saya lupa. Jadi himpunan A dan himpunan B itu 2 himpunan dalam bentuk kurva tertutup ya. Kurva tertutup besarnya harus menutupi semua anggotanya. Himpunan A tadi nama anak, nama-nama anak, lalu dilengkapi dengan titik-titik atau nokta-nokta tempat arah panahnya. Demikian pula juga himpunan B. Kita saksikan ya. Tadi Aldo itu memesan nasi goreng. Maka dari titik Aldo menuju nasi goreng ada panahnya warna merah. Jelas ya? Jadi dari Aldo panahnya menuju ke nasi goreng. Kemudian Banu itu pesan siomay. Maka
dari arah Banu menuju panahnya menuju ke siomay yang warna kuning. Cecep suka bakso, maka panahnya yang warna hijau dari panahnya awalnya dari Cecep menuju ke titiknya bakso. Devran memilih bakmi goreng. Devran menuju ke bakmi goreng yang warna biru. Terakhir Emos. Emos pesan bakso, sama seperti siapa tadi? Oh, seperti Cecep. Maka panahnya Emos yang berwarna ungu juga menuju ke bakso. Inilah yang disebut dengan relasi diagram panah. Ya, relasi diagram panah. Jadi urut dari atas himpunan A, Aldo, Banu, Cecep, Devran, Emos itu urut dari atas ke bawah. Kalau makanannya bakmi goreng, bakmi godok, bakso dan seterusnya itu juga dari atas ke bawah sesuai. Ini adalah contoh diagram panah. Berikutnya juga relasi dapat disajikan dalam bentuk diagram kartesius. Nah, diagram kartesius. Nah, kalau ini bentuknya lain anak-anak. Jadi yang paling bawah itu terdiri dari nama-nama anak yang yang suka makanan tadi. Dari awal Aldo, ke kanan Banu, ke kanan Cecep, ke kanan Devran, ke kanan Emos. Demikian pula bahan makanan yang tegak ini vertikal. Ya. Bakmi goreng, bakmi godok, bakso, mie ayam, nasi goreng, somai dan soto. Masih ingat tadi Aldo pesan nasi goreng, maka dapat ditulis titik seperti ini. Nah, Aldo nasi goreng. Kemudian Banu pesan somai. Ya. Kemudian Cecep pesan bakso. Nah, ini titiknya. Nah, ya, Cecep, lurus Cecep dan bakso. Kemudian Devran pesan bakmi goreng. Titiknya ini. Devran bakmi goreng. Kemudian Emos pesannya sama seperti Cecep, bakso. Maka titiknya tingginya sama, ya. Ini adalah bentuk diagram kartesius. Jadi relasi dapat disajikan dalam bentuk diagram panah maupun diagram kartesius. Ada lagi gak Pak? Ada. Jadi relasi juga dapat disajikan dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Biasanya saya akan menyingkat jadi AHPB. Nah, tadi Aldo mentraktir sahabatnya berikut sampai dan seterusnya. Lalu penulisannya bagaimana? Penulisannya dalam bentuk himpunan pasangan berurutan atau disingkat AB. Ya, ini misalnya himpunan traktir itu disebut dengan huruf T besar. Maka ditulisnya Aldo memesan nasi goreng. Ditulis di sini dalam kurung Aldo, nasi goreng. Ya, kurung tutup. Kemudian Banu memesan siomay, maka di sini tulis Banu, siomay dalam kurung ya. Kemudian Cecep suka bakso, sama dalam kurung ditulis Cecep, bakso. Devran memilih bakmi goreng, maka ditulis dalam kurung Devran, bakmi goreng. Kurung tutup, koma lagi. Terakhir Emos pesan bakso, maka ditulis kurung buka Emos, bakso, kurung tutup, kurung kurawal tutup. Karena sudah ada 5 ya, sesuai dengan pemesanan, maka ada kurung kurawal buka, ada kurung kurawal tutup, jangan lupa ya. Inilah yang disebut dengan HPB atau himpunan pasangan berurutan. Nah, anak-anak,
Jadi relasi itu dapat disajikan dengan 3 cara, yaitu dengan diagram panah, diagram kartesius, dan HPB atau himpunan pasangan berurutan. Pak Bambang akan memberikan contoh lain. Kalau tadi dengan nama, sekarang dengan angka, ya. Relasi pada diagram panah. Himpunan A itu anggotanya 2, 3, 5. Sedangkan himpunan B anggotanya 12, 15, 20, 25, 30. Diagram panah relasinya adalah faktor dari, ya, faktor dari 2 faktor dari 12. Benar ya? Kemudian 2 juga faktor dari 20. 2 juga faktor dari 30. 3 itu faktor dari 12. 3 faktor dari 15. 3 juga faktor dari 30. 5 faktor dari 15. 5 faktor dari 20. 5 faktor dari 25. 5 juga faktor dari 30. Jadi ada berapa panah itu anak-anak? Ya, ada 10. 3 merah, 3 hijau, 4 kuning. Ini dengan diagram panah. Berikutnya saya jelaskan contoh dengan relasi pada diagram kartesius. Ya. Tadi masih diingat, himpunan A anggotanya adalah 2, 3, 5. Himpunan B yang tegak ini adalah anggotanya 12 dari bawah, 15, 20, 25, 30. Nah, supaya ingat tadi angka-angkanya, kita tampilkan diagram panahnya tadi. Nah, kita mulai dengan yang merah dulu. 2 faktor dari 12. 2 faktor dari 20. 2 juga faktor dari 30. 3 faktor dari 12. 3 faktor dari 15. 3 faktor dari 30. 5 faktor dari 15. 5 faktor dari 20. 5 faktor dari 25. 5 faktor dari 30. Jadi kalau kamu lihat, di sini dilihat bahwa ada 10 panah, maka di sini juga ada 10 titik. Ya, ini sebagai koreksi kita. Ya, kalau 10 panahnya berarti titiknya juga 10. Nah, kita lanjutkan. Soalnya masih sama, tetapi kita menyajikan dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Himpunan A tadi anggotanya adalah 2, 3, 5. Ya. Himpunan B anggotanya 12, 15, 20, 25 dan 30. Nah, himpunan pasangan berurutannya yang merah itu ya, sama dengan kurung kurawal buka, kurung buka 2,12. Lalu 2,20. Lalu 2,30. Ya. Dilanjutkan 3,12. 3,15. 3,30. 5,15. 5,20
5,25, 5,30, jangan lupa kurung kurawal tutup. Jadi relasi faktor dari himpunan A ke B dapat disajikan dengan 3 cara. Tadi diagram panah, kemudian diagram kartesius, dan yang terakhir adalah himpunan pasangan berurutan atau biasanya disebut sebagai HPB. Sekarang Pak Bambang memberikan contoh relasi yang lain ya, supaya kamu memahami apa saja. Nah, ini saya ambil dari buku Erlangga. Buatlah 3 buah relasi dari himpunan P, anggotanya 2,3,4 ke himpunan Q, anggotanya 1,2,4,6. Dinyatakan dengan diagram panah. Ternyata didapat ada 3. Untuk yang A dulu. Tadi ya, himpunan P 2, 3, 4, himpunan Q 1, 2, 4, 6. 2, ini yang A, jawabannya A. Ini relasinya adalah lebih dari. 2 lebih dari 1, benar ya. 3 lebih dari 1, benar ya. 4 lebih dari 1. 3 lebih dari 2. 3 lebih dari 4? Tidak, salah. Maka tidak ada panahnya di sini. Yang benar adalah 4 lebih dari 2. Ya. Ini relasi lebih dari. Sekarang yang B kita lihat. Kurang dari. 2 kurang dari 4. Nggak mungkin ya 2 kurang dari 2 atau 2 kurang dari 1, itu salah. Yang benar 2 kurang dari 4. 2 kurang dari 6. 3 kurang dari 4. 3 kurang dari 6. 4 kurang dari 6. Ini relasi kurang dari. C sekarang, faktor dari relasinya. 2 faktor dari 2. 2 faktor dari 4. 2 faktor dari 6. 3 faktor dari 6. 4 faktor dari 4. 4 kali 1 kan 4. 4 dibagi 4, 1, 4. Nah, ini contoh relasi, 3 buah relasi dengan bentuk diagram panah ya. Nah, sekarang saya juga akan memberikan contoh diagram panah dan diagram kartesiusnya. Adi gemar bermain voli. Maka sebelah kanan diagram kartesiusnya, Adi voli, ini titiknya. Siva gemar voli dan Siva gemar basket. Maka Siva titiknya 2, milih voli dan basket. Nadia gemar bermain voli, basket, tenis. Maka Nadia ada 3 titik. Nah, voli, basket, tenis. Dani suka bermain tenis. Dani berarti 1 titik di tenis. Nah, sekarang berikutnya yang di bawah, faktor dari. 1 itu faktor dari 2, faktornya 4, faktornya 6, faktornya 8, faktornya 10. Maka diagram kartesiusnya 1 itu di semua titik. 2, 4, 6, 8, 10. 2 juga faktor dari 2, faktornya 4, faktornya 6, faktornya 8, faktornya 10. Sama seperti 1.
ini 5 titik. Ya. Nah, sekarang 3 itu faktornya siapa? 2 bukan. 4 bukan. Oh, ternyata 3 faktornya 6. 3 kali 2. Maka di diagram kartesiusnya 3 hanya 1 titik di 6. 4 faktor dari 4. Faktor 4 juga faktornya dari 8. Ada 2 titik, 2 panah di sini. Maka di sini 2 titik. 5 faktor dari 10. Maka di sini 1 titik. Ya. Seperti itu. Sudah cukup jelas ya? Kita lanjutkan. Oh iya, saya lupa. Penulisan huruf A harap diingat itu berada di bawah. Himpunan yang kiri itu berada mendatar di bawah. Ya. Himpunan B itu yang tegak. Kamu lihat penulisan volinya itu di bawah. Padahal di diagram panah di atas, ini tulisannya di sini di bawah. Basket di tengah, tenis di atas. Kalau di diagram panah di bawah, maka tenisnya di diagram kartesius di atas. Demikian pula yang himpunan P, sama seperti tadi ya. Himpunan P yang mendatar, tulisnya di bawah. Himpunan Q di atas, yang tegak. Anggotanya, kalau yang anggota himpunan P gampang, 1, 2, 3, 4, 5 terus ya. Ini kalau yang himpunan Q ini 2 yang di atas jadi 2 di bawah. 4, 6, 8, 10 di bawah di diagram panah, jadi di atas diagram kartesius. Demikian cara penulisannya yang benar. Baik. Nah, ada lagi soal. Asi menyukai IPA PKN. Meta menyukai IPA PKN IPS semuanya berarti. Mila menyukai PKN IPS, sedangkan Rani hanya menyukai IPS. Maka penulisannya bagaimana? Ayo sekarang kalian yang mencoba menjawab. Ya, pertama kamu buat Asri, IPA. Terus? Ya, Asri, PKN. Jadi harus urut. Terus? Ya, Meta, IPA. Lanjut? Ya, Meta, PKN. Lanjut? Ya, Meta, IPS. Lanjut? Ya, Mila, PKN. Lanjut? Mila, IPS. Terakhir, Rani, IPS. Jangan lupa pakai kurung kurawal tutup. Nah, inilah himpunan K dengan ke L, relasinya menyukai. Kita buat HPB-nya, himpunan pasangan berurutnya. Lagi, para siswa, ini contoh HPB yang terakhir. Karena waktu kita terbatas, maka saya akan memberikan soal tentang diagram panah yang terakhir. Nah, ternyata himpunan P ke Q dengan relasi kurang dari. Himpunan P anggotanya 2, 3, 5, himpunan Q anggotanya 2, 4, 6. Maka dapat kita tulis relasinya atau himpunan pasangan berurutannya dari himpunan P ke Q adalah 2,4, 2,6,
3,4, 3,6, terakhir 5,6. Nah, anak-anak, sama seperti diagram panah, diagram kartesius, dan HPB, kalau HPB-nya panahnya ada 5, maka HPB-nya ada 5 pasangan. 5 pasangan titik. Ya, diingat-ingat ya. Baik. Setelah kita belajar dari awal hingga akhir ini, kita menarik kesimpulan. Ya. Materi kita adalah materi relasi. Kesimpulan yang kita dapatkan apa, anak-anak? Yaitu menyatakan relasi dua buah himpunan dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama adalah apa? Diagram panah. Yang kedua, diagram kartesius. Yang ketiga, himpunan pasangan berurutan atau biasa disebut HPB. Nah, demikianlah anak-anak, tadi kita telah belajar bersama-sama tentang materi pertama, relasi. Maka setelah saya memberikan penjelasan, saya akan memberikan tugas berupa soal-soal latihan, ya, berupa soal-soal latihan. Kalian bisa ketik lagi ya di https://bit.ly tugas 2 mat 8 bab 3 semester sem 1 ya, itu huruf kecil semua. https://bit.ly tugas 2 mat 8 bab 3 sem 1 ya. Sudah dicatat, nanti diketik di HP kalian atau di laptop kalian masing-masing ya. Nah, lalu tugas 2 bab 3 matematika 8 semester 1 ini silakan kalian kumpulkan. Nah, ini harus pakai batas. Paling lambat minggu besok tanggal 8 jam 5 sore ya. Setelah itu saya tutup soalnya, tidak bisa dibuka lagi. Jelas ya? Jadi silakan kalian klik tugasnya, kamu kerjakan. Silakan kamu kumpulkan besok paling lambat hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 pukul 5 sore. Nah, anak-anak, marilah kita akhiri pertemuan pada hari ini. Seraya bersyukur atas segala berkat kepintaran yang kita terima, mari kita berdoa. Menurut agama masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Demikian materi 1, penjelasan tentang relasi. Saya mengucapkan terima kasih dan Tuhan memberkati. Amin. Sampai jumpa.